Live Instagram aja gue baru nyobain live Instagram kemarin kok selama masa pandemi. Sebelumnya belum pernah, teman-teman nggak tahu caranya gimana ya. gue ngelakuin sesuatu nih saat di rumah aja gitu. Jadi nggak cuma rebahan nanti jadi bangke gitu lama-lama. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat jam 12.30 nonton ya. Nah, promo apa namanya? Kak Mona Lisa nih tentang cara jadi jurnalis di era new normal masa pandemi. Mungkin Kak Mona Lisa ini orang yang aktif menulis biasanya di kampus atau di sekolah ya. Tapi mungkin gara-gara terhalang COVID-19 sekarang, jadi mungkin agak berkurang produktivitasnya gitu. Jadi saran Kak Raka sama Kak Rivo nih gimana untuk tetap produktif walaupun di era new normal gini gitu. Ya, sekarang sih buktinya selama kita di rumah aja ya, media tetap harus jalan, semua berita harus tayang tetap pada waktunya, semua program apalagi berita harian tentang COVID pastinya nggak boleh berhenti gitu. Artinya kalau kamu mau menjadi jurnalis dan memang komit untuk jadi jurnalis gitu ya, walaupun jurnalis kampus bukan sebuah pekerjaan tapi memang sebuah hobi dan penyaluran wadah penyaluran kreativitas kamu, ya kalau emang komit bisa kok gitu, nggak harus liputan berita tuh sekarang bisa gitu. Kamu bisa nyari informasi by phone, kemudian wawancara online, itu yang kita lakukan sama teman-teman di redaksi harian sekarang nih. Teman-teman yang harus meliput berita tentang COVID-19 juga tidak diperbolehkan datang ke istana, tidak diperbolehkan datang ke BNPB, mereka semua wawancara by online dan juga mendapatkan berita itu by phone biasanya gitu. Jadi banyak kok cara yang bisa kita gunakan untuk bisa menyaring data dan juga kejadian-kejadian di lapangan itu untuk bisa jadi berita gitu. Nggak harus yang namanya kamu liputan ke lapangan dulu. Banyak cara dan penggunaan teknologi ini sih menurut saya yang sekarang ini lagi kita adaptasi banget ya. Saya yang biasanya ketemu sama warga, duduk-duduk bareng mereka curhat gitu, akhirnya sekarang harus di rumah aja. Telepon mereka, kondisinya gimana, kemudian kadang video call, terus menampilkan tayangan-tayangan lama yang datanya kita konfirmasi ulang lagi gitu. Apakah sesuai sama data yang sekarang apa enggak gitu. Nah, kalau menurut saya new normal tuh sebenarnya sekarang penggunaan teknologi sih untuk bisa tetap menghasilkan dan juga menayangkan berita yang kita buat. Buktinya Indonesiaku sama si Bolang sekarang tetap tayang, walaupun timnya masih di Jakarta gitu. Raka mau nambahin kah? Iya. Justru gini, kalau saya sih mungkin menyikapi new normal ini jadi jadi suatu kesempatan untuk saya mengupgrade, terutama untuk hal-hal yang kayak gini nih, yang berbau teknologi. Nah, kalau dihubungkan dengan program tayangan, jelas itu berubah banget. Artinya gini, berubah tuh dalam proses produksinya ya. Program acara saya sekarang si Bolang, tim liputan, saya sebagai tim liputan, Rivo pun sama di Indonesia aku sebagai tim liputan, kita tidak mungkin untuk bisa liputan ke daerah dengan situasi yang kayak gini. Terakhir saya liputan itu bulan Maret. Saya dari Jawa Timur, dari Jombang, sama dari Mojokerto. Pulang dari situ udah nggak ada tuh yang namanya kegiatan aktivitas lagi liputan di luar. Nah, terus apa yang kami lakukan selama pandemi ini, selama pandemi berlangsung? Akhirnya kita merambah ke konten-konten digital. Nah, apa yang dikasih dalam konten digital itu? Gini, jadi ada banyak cara, salah satunya mungkin dengan media yang dimiliki oleh kantor ini, oleh perusahaan ini, kita menghadirkan narasumber melalui wawancara via YouTube, juga melalui live dari Instagram. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kita lakukan selama ini. Selain tentu dengan tetap terus menjaga tayangan. Si Bolang kan Senin sampai Jumat, gila nggak sih stripping tuh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat jam 12.30 nonton ya. Nah, itu promo. itu harus tetap tayang dengan kondisi tidak ada liputan baru. Nah, beruntungnya
beruntungnya ini program Sibolang itu sudah tayang sudah 14 tahun. Bayangin teman-teman, 14 tahun itu suatu program acara, artinya stok materinya itu, stok episodenya banyak banget gitu. Nah, dari stok episode itulah kita mainkan lagi, kita olah lagi, sampai akhirnya jadilah satu tayangan yang baru selama pandemi kemarin dan selama sekarang ini. Gitu. Alhamdulillah nih ya, sudah ada info dan dari pemangku program, dari produser saya, juga dari kantor, saya pun udah mulai riset. Insya Allah Agustus tim Sibolang udah mulai bisa ke daerah lagi untuk liputan ke daerah lagi, gitu sih. Jadi semangat banget ketika dapat kesempatan untuk bisa liputan ke daerah lagi untuk bulan Agustus nanti. Tentunya ini yang ditunggu-tunggu oleh kita itu loh. Udah lama-lama nggak bisa keluar rumah, tapi kita dapat kesempatan untuk keluar dan kembali berkarya, ya pengennya dapat satu tayangan atau item-item yang menarik yang nantinya akan ditayangkan menjadi episode baru gitu. Iya Kak, iya. Kalau untuk teman-teman gini, mungkin bisa nyobain hal-hal yang teman-teman lagi senengin apa nih? Ada yang seneng nulis misalkan, ya nulis aja gitu. Saya selama kemarin benar-benar awal mulai adanya pandemi itu benar-benar nggak ngapa-ngapain, nggak boleh ke kantor, nggak boleh, di rumah aja suruhnya. Nah, apa yang saya lakukan? Saya kebetulan lagi senang main-main video. Saya tuh lagi senang bikin konten-konten kreator gitu. Jadi bikin video sendiri pakai handphone aja. Misalkan lagi bikin apa? Ada tetangga saya lagi mau nyambut singkong nih, saya videoin tuh. Terus ada ada adik saya lagi mau bikin susu Milo, susu sasetan, saya videoin tuh. Itu dirangkai jadi satu karya ya kemasan, walaupun itu ala-ala. Setelah udah jadi videonya kita edit sendiri sampai akhirnya jadilah satu video yang bagi saya apa ya istilahnya, oh ini gue ngelakuin sesuatu nih saat di rumah aja gitu. Jadi nggak cuma rebahan nanti jadi bangke gitu lama-lama. Gitu benar. Ya benar Kak. Ya gitu kan, jadi belajar mau nggak mau ya dengan teknologi ini gitu. Akhirnya terbiasa sama Zoom, terbiasa sama Google Meet. Live Instagram aja gue baru nyobain live Instagram kemarin kok selama masa pandemi. Sebelumnya belum pernah, teman-teman nggak tahu caranya gimana ya. Ada sisi positifnya juga dong Kak ya. Iya, bener. Banget. Aduh, ya Allah, gue Terkait tentang jurnalisme pasti berjumpa dengan lingkungan yang berbeda-beda nih kan Kak. Mungkin Kak Yes Yuliana udah pernah mengalami nih dan mungkin mengalami kesulitan nih. Jadi pengen nih tahu apa tipsnya dari Kak Raka sama Kak Rivo selaku jurnalis yang udah punya banyak pengalaman, gimana cara beradaptasi dengan tempat yang baru, mungkin gitu ya Kak. Iya, ini pertanyaannya sama kayak Ahmad juga ya, beradaptasi dengan narasumber. Terus juga Rizky Ayu juga tentang narasumber juga, mungkin saya jawab barengan biar biar satu tema juga gitu. Kalau narasumber juga awalnya pasti sulit, kita ketemu sama orang terus tiba-tiba harus nggali data dari dia tuh nggak gampang gitu kalau belum tahu caranya. Tapi lama-lama terbiasa kok gitu. Kayak misalkan ketika kita di Jakarta waktu itu liputan, saya kan lebih banyak liputannya politik ke partai-partai, terus memang setiap hari lebih ngikutin Pak Jokowi gitu, dari di Balai Kota sampai ke Istana. Ya karena ketemunya memang orang itu, akhirnya ketika liputan yang lain buat saya jadi susah. Karena saya nggak biasa yang namanya ketemu sama masyarakat biasa. Karena tadinya biasanya ketemu sama orang yang pakai protokoler, terus biasanya ngubungin orang langsung ke asistennya, datang langsung wawancara gitu. Justru ketika liputan ketemu orang biasa nih, liputan waktu itu di Kampung Pemulung di Jakarta Timur, susah banget buat saya duduk bareng dia gitu. Karena ketika saya datang, saya udah punya asumsi sendiri nih gitu di kepala saya. Jangan-jangan ini orang jorok, kemudian ketika ngomong mungkin saya harus duduk di bawah segala macam. Nah, itu yang akhirnya ngebatasin saya untuk bisa dekat sama dia gitu. Jadi hal-hal kayak gitu teman-teman yang bisa ngebatasin kita sama narasumber. Padahal
seharusnya kita semua, terutama jurnalis nih, ketika mau ngobrol sama orang, supaya orang itu ngerasa nyaman, coba samain posisi kita sama mereka. Ketika saya udah mulai liputan di program Indonesiaku, itu kerasa banget bedanya. Awal-awal liputan tuh saya nggak bisa yang namanya deket sama orang gitu ya, ngobrol masih kaku. Terus ketika misalkan liputan ke tambang ataupun ke kebun gitu, kerja bareng mereka, masih kayak kaku gitu. Jadi saya seolah-olah ngelakuin ini cuma buat kamera doang, bukan yang ngebantuin orang itu gitu. Tapi ketika udah lambat laun, udah mulai belajar, akhirnya saya ketika datang tuh ya nggak langsung syuting. Jadi benar-benar datang ngobrol dulu sama dia, sesukanya dia, mau kita ngopi kayak makan kayak kita ngobrol apa kayak foto bareng dulu kayak gitu. Jadi membuat suasana cair dulu gitu. Dan ternyata cara beradaptasi dengan orang tuh beda-beda gitu. Kayak misalkan nih, kalau ketemu politisi nggak mungkin dong kita namanya basa-basi sampai akhirnya ngulur waktu karena dia waktunya nggak banyak gitu. Terus kalau ketemu sama misalnya masyarakat yang tinggal di gang, pemukiman padat gitu, nggak mungkin kita ngomong sama dia berdiri ketika dia lagi duduk di bawah gitu. Otomatis kita harus nyari tahu dia untuk bisa masuk ke obrolannya dia tuh kita mulai dari mana gitu. Apakah kita harus duduk bareng dulu sama dia, atau kita pura-pura beli jajanannya dia, misalnya dia pedagang, atau kita ceritanya mulai antusias dulu nih sama apa yang dia lakukan gitu. Baru dia akan ngerasa respect sama kita. Oh ternyata orang ini bukan cuma mau wawancara nih, tapi juga pengen tahu loh tentang kerjaan saya apa gitu. Itu sih adaptasinya seperti itu. Mulai ngebaca. Saya juga di tahun keberapa ya baru bisa ngebaca apa namanya karakter dan juga kemauan-kemauan orang gitu. Misalkan audiensnya ketemu sama seorang pelajar SMP yang mau saya wawancara. Nggak mungkin dong saya langsung nodorin mic, langsung nanya-nanya kayak gitu. Yang ada dia pasti takut gitu. Yang ada saya ngajak dia ngobrol dulu, terus nanya-nanya sedikit gitu ya tentang sekolahnya, barulah mulai masuk ke inti pertanyaannya kayak gitu. Kayak misalkan mau wawancara siapa ya misalkan, mau wawancara orang yang lagi digusur deh gitu misalnya. Di momen penggusuran di Jakarta, nggak mungkin saya pasti langsung nodong dia untuk tanya-tanya sesuatu, itu nggak mungkin. Saya duduk dulu untuk melihat penggusuran seperti apa, nyari tahu dulu sedihnya dia tuh di bagian mana sih, apa karena digusur rumahnya, apa karena dia kehilangan dokumen kah, atau gimana, itu nyari tahu dulu gitu. Jadi belajar mendengarkan sih kalau yang saya pelajarin ya, untuk bisa deket sama narasumber, untuk bisa beradaptasi itu kita dengerin dulu aja curhatnya dia, kesehariannya dia, kerjaannya dia, kita cari tahu dulu. Kalau Raka gimana tuh beradaptasi sama narasumber, apalagi narasumbernya anak-anak, itu lebih susah loh, teman-teman. Kadang perasaan anak-anak kan berubah-ubah dalam waktu menit ya, gitu, dalam hitungan menit. Gimana Kak adaptasinya? Oke. Sebelum gue jawab, gue sekarang sendirian tahu di lantai 5. Nggak penting ya. Keren banget. Nggak ada orang, sendirian bener-bener tuh. Udah pulang semua, nggak apa-apa deh. Untung ada teman-teman semua nemenin. Asik. Gini, kalau paling pendekatannya itu, kalau saya sangat berasa saat saya di program petualangan. Nah, adaptasinya ya, justru saat saya di redaksi itu nggak berasa, kayak di redaksi cuma 3 bulan. 3 bulan, cemplungin, rolling ke Departemen Petualangan sama edukasi. Nah, gini, dasarnya poin pentingnya gini, kita mau ngelakuin sesuatu yang penting itu pakai hati, seneng dulu. Nah, kalau kita udah seneng, lo mau di bawah mau di bawah terik matahari, mau tinggal tempat tinggalnya kita nggak ada listrik, nggak ada air, banyak nyamuk di tengah hutan, itu bawaannya tuh seneng aja, nggak tahu kenapa. Nah, karena emang dasarnya kita udah seneng gitu. Itu yang kita coba tanamkan kesenangan dulu akan pekerjaan kita, akan sesuatu yang kita sedang kerjakan. Nah, hubungannya dengan narasumber, bayangin kita liputan, apalagi programnya acara Sibolang kan, daerah yang kita datangin tuh bukan kota, bukan jalanan, itu bukan aspal,
tapi lumpur. Terus juga kadang ada listrik. Mohon maaf, sinyal juga udah dapat sinyal GSM itu udah alhamdulillah banget. Nggak mungkin dia dapat internet gitu, pasti GSM itu udah alhamdulillah. Nah, maksudnya gini, adaptasi kita dengan lingkungan itu yang yang perlu kita yang harus jeli gitu. Jangan sampai gini, kita datang trip ke daerah yang katakanlah rumahnya aja daerahnya aja nggak ada listrik, airnya susah. Tiba-tiba kita datang berkunjung ke sana dengan sok-sok kita kayak datang dari orang kota, cara ngomongnya berbeda, terus tiba-tiba mau ikut ke kamar mandi, airnya lagi susah, kita buang-buang air di situ dengan seenaknya. Nah, maksudnya hal-hal yang kayak gitu yang harus kita jeli. Posisikan diri kita, atau saya memposisikan diri saya itu sama seperti warga itu sendiri. Jadi mereka pun akan merasa kayak keluarga gitu. Makanya saya ke daerah, kemanapun saya liputan, saya nggak mau dianggap tamu. Oh, ada tamu nih dari Jakarta. Aduh Pak, Bu, saya bukan tamu. Saya saudara bapak sama ibu, misalkan gitu. Terus juga kita nginep nggak di hotel loh. Benar-benar di rumah warga yang harinya itu minimal paling sedikit 5 hari dalam satu episode. Bayangkan dalam 5 hari itu tidak ada listrik negara. Yang listriknya aja masih pakai kincir air. Mungkin teman-teman di daerah masih ada yang ngalamin ya. Beruntung deh kalau kalian masih ngalamin. Nah, terus komunikasinya juga nggak ada yang namanya orang megang handphone. Bayangkan kalau kita sebagai tamu datang ke rumah orang yang nggak ada sinyal, mainnya handphone mulu. Itu mau dianggap apa tuan rumah gitu. Coba ajak ngobrol. Hilangkan kebiasaan-kebiasaan kota yang cuek dengan orang, yang lebih banyak dengan gadget. Tapi kita itu kalau udah nyampe daerah nggak ada. Bener-bener kayak membaur dengan mereka supaya apa tujuannya? Mereka itu nanti antusias saat kita sudah mulai syuting. Gitu. Mereka akan sangat senang membantu, akan sangat rela meluangkan waktu, tenaga, pikirannya untuk bantu kita sampai akhirnya selama 5 hari kita di sana tuh berkesan. Dan menariknya, saya selesai liputan dari daerah itu, dari manapun di seluruh Indonesia, kita nggak kayak putus silaturahmi. Tetap ada tetap ada tetap ada komunikasi gitu. Sampai saya ditanyain sama yang punya rumah, ya udah emak-emak gitu kan, Mas Raka apa kabar? Saya aja mohon maaf kadang sampai lupa, ibu ini siapa? Kadang suka nomornya suka tiba-tiba ganti, ngontak gitu kan, nanya kabar, itu seneng banget gitu. Nah, adaptasi itu sih yang pertama dengan lingkungan ya, kita harus bisa memposisikan. Apalagi kalau sudah mulai syuting. Nah, kebetulan nih teman-teman syuting saya itu anak-anak kelas 5, kelas 6 SD, bayangin anak kampung lagi, anak desa maksudnya ya, bukan anak kota loh. Nah, saya tidak meng-underestimate mereka, tapi justru saya bangga dengan mereka dan bisa kenal mereka gitu. Kenapa coba? Mereka tuh serba bisa, anak alam, serba bisa, disuruh ngapa-ngapain juga, mau disuruh lari-lari di bawah matahari, nggak ada istilah, aduh Kak Raka panas, aduh Kak nanti kotor, Kak banyak nyamuk, enggak. Mereka justru yang ngajarin kita gitu. Kita kadang malu sama mereka. Ini anak gila ya, nggak ada capek-capeknya. Kakak istirahat dulu Bang ya. jadi marah gue yang istirahat duluan gitu. Mereka mau main-main aja gitu. Nah, pendekatan memposisikan diri sih. Itu pun anak-anak nggak akan senyaman itu kalau kitanya merasa jaga jarak. Nah, makanya tim liputan, terutama di tim liputan Sibolang ini memang dituntut untuk ya kalian coba ada di dunia mereka. Kita coba ada di dunia mereka gitu. Jangan sampai jaga jarak. Bayangin kalau anak-anak sudah menganggap kami atau saya itu orang asing, mana mau mereka disuruh-suruh. Arti disuruh tuh gini, Klang, kamu sekarang jalan ya dari sini, dari pohon kelapa ini kamu jalan ke pohon mangga yang ada di sana, nanti kita ulang 10 kali bolak-balik. Mau nggak? Ya Kak, siap Kak. Dengan senangnya mereka lari-lari, bolak-balik gitu kan. Nah, kalau kita nggak punya pendekatan itu, saya kira berantakan. Iya Kak, ya. Itu sih. Iya, itu paling.
Benar. Semoga kejawab. Karena gini, kalau gini teman-teman, kalau saya ditanya, saya jawabnya itu kadang pakai cerita gitu tuh kalau saya. Iya, Bodohnya. iya. Analoginya pakai cerita ya. Itu konkret loh malah. Oh gitu Tapi ya? contohnya memang real ada ya kan Kak, nggak sekedar teori kayak Kak bilang itu. Nah itu, makanya saya nggak Iya. senang teori begitu. Nah, ini Kak selanjutnya kayaknya sih memang banyak ya pertanyaannya yang berkaitan tentang narasumber. Nah, cuman di sini dari Kak Ariska ya, Kak Ribo sama Kak Raka kayaknya lebih ceritain deh tentang pengalaman-pengalaman nggak mengenakannya yang itu berhubungan sama petinggi negara gitu. Mungkin misalnya mau liputan ada izinnya dulu atau mungkin pernah nggak diizinin ngeliput atau gimana gitu. Dan gimana kakak ngatasinnya gitu kali ya? Pernah. Kayak misalkan lebih seringnya sih ketika kita dari redaksi ya, Kang ya. Liputan politisi sama petinggi-petinggi negara ataupun lembaga tuh biasanya kita wawancara, hubunginnya biasanya sekretaris pribadi ataupun asisten pribadi, aspri atau sespri gitu. Kemudian kita tunggu jawaban dari dia. Biasanya jawabannya kan antara iya dan enggak, dan kalau iya pun harus di mana ngikutin dia, harus jamnya dia. Terus kalaupun enggak juga digantinya hari apa itu harus jelas gitu. Jangan sampai ketika digantung kita cuma iya aja gitu. Terus kalau pengalaman nggak mengenakan sih, kalau saya alhamdulillah belum ya terhadap petinggi negara gitu. Tapi ketika liputan itu tayang dan akhirnya digugat ataupun waktu itu saya pernah dapat surat somasi namanya. Itu menurut saya salah satu hal yang paling menyeramkan seumur hidup sih dan sepanjang karir jadi jurnalis gitu. Karena dapat somasi kan parah banget gitu ya kayaknya. Terus setelah saya pelajarin lagi ternyata orang yang ngirim somasi belum paham alurnya untuk menggugat sebuah liputan gitu. Jadi teman-teman nih kalau ada liputan yang mungkin datanya salah dan tidak berkenan gitu ya, teman-teman gugatnya bukan langsung ke saya, bukan langsung ke Trans7 gitu. Tapi teman-teman harus tahu alurnya adalah ke Dewan Pers. Gitu. Alurnya ke Dewan Pers, kalian kirim surat untuk minta kami klarifikasi, atau minta kami ralat, atau minta kami untuk memberhentikan tayangan itu, atau tidak menayangkannya di YouTube misalnya gitu. Itu boleh. Tapi kalian ngirim suratnya bukan ke kita, tapi ke Dewan Pers gitu. Nah waktu itu ada liputan Indonesiaku di Sumba, judulnya Asa Anak-anak Kamalapian, ntar saya kirimin deh linknya. Di situ ada anak-anak nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, terus tasnya mereka dari kantong kresek, sebagian besar nggak pakai seragam, dan kita jalan kaki sekitar 17 kilo gitu. Terus ada seorang dosen di Sumba yang ngirim surat ke kami dan dia bilang bahwa itu tidak nyata, itu mengada-ngada, karena waktu itu dia pernah penelitian di sana selama 3 bulan. Di sini ada Nana ya, orang Sumba ya. Waktu itu di daerahnya dekat Waingapu, sekitar berapa belas kilo gitu dari Waingapu, dekat banget. Tapi kondisinya memang gitu, tidak ada listrik, tidak ada, kalau air bersih baru dibangun, tapi tidak ada listrik. Jadi ketika kita liput tuh gelap total. Nah dia itu menggugat kami karena dia bilang di sana sudah ada listrik, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Memang ada, tapi tidak nyala. Itu yang kita jelaskan di tayangan gitu. Kemudian di gugatan itu dia juga bilang bahwa pembohongan publik dan lain-lain. Ternyata setelah diusut nih teman-teman, saya merasakan liputannya memang sesuai fakta. Jadi alhamdulillah sih awalnya takut doang, habis itu nggak ada takut-takutnya sama sekali gitu ya, karena benar. Dan ternyata setelah kita usut-usut, motifnya dia ngirim surat itu adalah ternyata seorang dosen ini sudah menerima dana dari pemerintah Kabupaten Sumba Timur sebesar beberapa miliar gitu untuk membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro, tapi ternyata dibangun tapi tidak dinyalain listriknya sama dia gitu. Nah, jadi mungkin pemerintah setempat tuh akhirnya menggugat dia. Kenapa kok tidak sesuai dengan faktanya gitu, sesuai laporan yang dia bikin. Ujung-ujungnya menggugat kita. Karena takut gitu, karena takut ketahuan. Itu sih salah satu pengalaman yang menurut saya agak tegang aja ya, karena
waktu itu dia sempat ngirim suratnya sampai ke pemerintah, ke gubernuran NTT, ke Dewan Pers dan lain-lain gitu. Terus kalau pengalaman liputan lain alhamdulillah sih belum ada. Paling perusahaan sawit dan juga tambang aja sih yang kadang mempertanyakan kenapa kita ngeliputan di sana gitu. Biasalah Indonesia aku kan kadang suka ngeliput hal-hal yang agak-agak investigatif gitu. Tapi ya selagi itu fakta sih alhamdulillah nggak apa-apa. Kalau kita emang ikutin etika-etika jurnalistiknya sih insya Allah aman. Kalau Raka gimana kah? Pengalaman sama petinggi-petinggi negara? Ada yang serem-serem nggak? Kalau saya sih sama petinggi negara ya. Atau misalnya lembaga atau pemerintah kayaknya gitu. Ini sih paling kan kalau di ngomongin petinggi negara paling dekatnya sama redaksi ya. Redaksi kan aku cuma 3 bulan. Nah, paling kalau pengalaman selama di Sibolang lebih ke petinggi-petinggi kayak apa namanya sih Po? Kalau yang BKSDA gitu-gitu itu apa sih? Iya, BKSDA. BKSDA itu apa ya? Itulah. Badan Koordinasi Sumber Daya Alam. Nah itu. Thank you udah dibantu, Po. Nah, jadi paling hal-hal yang kayak gitu. Lebih kepada perizinan yang sebetulnya perizinan itu bisa kita urus saat kita di Jakarta gitu. Sebelum saya datang ke satu daerah, kalau memang daerah itu perlu kami izin, kita ada suratnya. Itu, ya Po ya. Surat kita kan dari produser, dari segala macam kita sudah siapkan. Nah, tapi mungkin waktu itu ada miskomunikasi dan miskoordinasi antara BKSDA setempat dengan warga setempat. Aku nggak sebut daerahnya ya. Nah, ya kita santai aja gitu loh. Tim liputan berdua kan, reporter, kameramen datang ke daerah, datang turun, udah disambut dengan warga, dengan indahnya alam di sana. Kita liputan 1 hari sudah dapat 4 item dengan alam yang menurut saya bagus banget. Ternyata malam-malam nih kita kembali ke penginapan, kok tiba-tiba ada orang petinggi BKSDA disuruh datang, marah-marah. Ya apa nih Trans 7 katanya. Kalian punya surat apa? Kalian harus bayar 10 juta. Nih. Oh gila nih orang, tiba-tiba suruh nodong kita bayar 10 juta. Nah, ternyata wilayah, ternyata wilayah yang tadi itu seharian kita liput, itu wilayah masuk ke wilayah, istilahnya tuh wilayah Simaksi ya. Taman Nasional. Nah, itu memang secara aturan tidak boleh kita tidak izin tiba-tiba liputan di sana. Apakah itu memang tidak boleh diliput? Enggak, bukan berarti begitu. Kita boleh liputan dengan tarif 0 rupiah, TV ini swasta gitu. Yang penting kita punya izin dan kita urus izinnya. Dan izinnya setahu saya itu tuh minimal 7 hari. Kalau kita masih di Jakarta. Enggak mungkin satu hal yang mustahil, kita sudah di lokasi. Tiba-tiba kita disuruh bikin surat perizinan yang nggak mungkin gitu. Ini orang udah mau nyari masalah karena dia tahu kita bikin salah. Gitu kan. Nah, akhirnya apa? Jalan tengahnya adalah ya apa yang tadi sudah kita liput selama 1 harian dengan 4 item yang view-nya bagus itu harus dihapus. Nah itu. Lalu udah capek-capek mungkin Kak ya? Iya, itu capek banget. 1 harian untuk liputan 4 item itu dengan anak-anak itu capek banget. Nah, itu harus dihapus. Kalau kita bilang harus dibakar tuh gambarnya gitu. Wah. Jadi kita nggak dapet apa-apa hari itu. Nah, maksudnya pengalaman-pengalaman yang kayak gitu yang pernah saya alamin, ini lebih kepada kurangnya koordinasi antara bukan pemerintah ya, BKSDA setempat dengan warga di sana gitu. Karena setelah saya telusuri, saya mencoba seperti Rivo nih, mau menelusuri. Setelah ditelusuri, ternyata orang BKSDA dengan warga setempat itu konflik. Mereka itu saling konflik di sini. Mereka intinya nggak akur gitu. Kenapa nggak akur? Di satu sisi warga itu pengen kalau ada media datang, Trans 7 ya bla 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 ya, program-program yang petualangan atau apapun datang ke daerahnya itu, lo jangan ngalang-ngalangin mereka gitu. Biarkan mereka datang, biarkan mereka itu mengeksplor alam kita, biarkan mereka itu berinteraksi dengan kita gitu. Nah, itu kepengennya warga.
Iya. Tapi kan BKSDA membatasi, nggak boleh. Boleh aja datang, tapi kalian harus punya surat gitu. Atau kalau kalian mau datang tanpa surat dan kalian masuk dan tiba-tiba syuting, tiba-tiba liputan, kalau media itu bayar 10 juta. Kalau asing bayar sekian juta. Kalau lokal bayar sekian puluh ribu, ratus ribu. Nah gitu. Jadi udah ada pentarifan begitu. Nah, oh ternyata pantesan kita diizinin sama warga liputan itu, mungkin warga merasa, oke tenang aja masyarakat saya yang backup gitu. Kami yang backup, warga yang backup masyarakat nggak usah takut dengan BKSDA. Pak, Bu, mohon maaf, bukannya saya nggak mau dibantu, tapi ini udah ranah hukum, udah ada aturannya, udah ada pasalnya. Kalau saya ngotot, oke Pak, saya terima kasih sudah dibantu, nanti saya tetap mau lawan tuh BKSDA. Itu jadi kesalahan juga buat saya, buat kami gitu. Karena mereka punya hukum, BKSDA punya aturan, dan itu aturan resmi. Kalau itu tayangan ditayangkan, sampai ada gugatan ke kantor, kena deh. Tim liputannya kena. Kantor kita akan mengganti finansial yang cukup gede. Jadi jalan tengahnya waktu itu, kita kasih edukasi tuh. Warganya kita kasih edukasi, terus ke BKSDA-nya juga kita kasih penjelasan tentang miskoordinasi ini gitu. Sampai akhirnya itu, kita benar-benar nggak dapat apa-apa hari itu. Itu paling. Iya. Sama kayak waktu itu Kang di Kalimantan Barat ya, waktu itu gue mau liputan di sebuah desa Wow. Itu pelabuhannya wow. Karena akan nge-request 8 desa. Kaget tuh. Jaringan banyak ya. Oke, itu akan merequest 8 desa gitu ya. Terus waktu itu gue datang karena warga memang mengundang dan ngasih tahu konfliknya apa gitu. Akhirnya kita mau investigasi. Menariknya adalah ternyata tidak ada komunikasi kepada pihak pelabuhan setempat gitu. Jadi ketika kita sampai sana tuh kita langsung diikutin sama polisi-polisi dan tentara gitu. Karena kenapa nih media masuk ke wilayah mereka? Padahal itu wilayah kan. Tapi ternyata desa itu tuh sudah dibeli dan sudah diganti rugi oleh perusahaan. Jadi tetap menurut gue kita harus tetap mengedukasi masyarakat bahwa secara hukum wilayah itu memang sudah menjadi milik pelabuhan kan, bukan milik mereka gitu. Walaupun itu tanah nenek moyang segala macam alasannya, tapi ya secara hukum tetap sudah beralih tangan gitu. Akhirnya waktu liputan tuh gue sempat lagi tengah-tengah wawancara sama kepala desa, gue dijemput sama mobil polisi dan dibawa ke kantor polisi setempat. Gue sama Anggoro masuk ke ruang itu dan kita dikerubungin sama sekitar 10 orang polisi gitu yang nanya-nanya. Interogasi istilahnya sih, kayak mau liput apa gitu. Akhirnya kita jelaskan bahwa komunikasi kita tuh sekarang baru sebatas sama warga dan memang kita tidak mau meliput dengan asumsi bahwa perusahaan ini salah dan warga benar, enggak gitu. Tapi kita mau mengkritisi apakah pembangunan ini bermanfaat apa enggak gitu. Kan kebetulan polisi dan juga tentaranya kan memang warga setempat, otomatis mereka juga pasti peduli dong dengan keberlangsungan daerah itu gitu. Jadi sebenarnya penting untuk seorang reporter tuh ya lagi-lagi mempersiapkan kayak tadi hal-hal administratif, kemudian riset lebih dalam lagi tentang wilayah itu, misalnya masuk ke kabupaten mana, izinnya jadi harus kemana. Kemudian konfirmasi berlapis, nggak cuma ke satu orang gitu, nggak cuma ke kepala desa, tapi juga ke tokoh-tokoh penting yang ada di situ. Jadi tidaknya kita punya backup rencana yang banyak gitu untuk bikin rencana A, B, C kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu sih. Jadi kita sudah sebelum masuk ke dalam wilayahnya itu gitu. Tapi ya, teman-teman ya. Sebenarnya sih kan Kak, kadang sih suka kepikiran gitu kalau nonton acara mungkin entah Sibolang atau Indonesiaku gitu kan. Pasti kan banyak resiko nih melalui banyak cerita atau pengalaman yang tadi Kakak sampaikan. Itu kira-kira kalau misalnya ada ya orang yang mungkin maksudnya mungkin tidak baik gitu ya untuk dunia jurnalisme, itu biasanya atau idealnya gitu Kak ya. Sekarang itu memang ada payung hukumnya nggak untuk ngelindungin para jurnalis gitu? Ada di
kita dilindungi sama undang-undang pers dan juga peraturan dari Dewan Pers. Lengkapnya ntar kita bahas berikutnya gitu ya. Tapi sebenarnya secara jelas sudah ada sih tata aturannya, kemudian etikanya dan juga asuransinya gitu ya. Tapi lagi-lagi teman-teman namanya jurnalis ya, kadang mentalnya tuh suka jauh di atas kapasitasnya sendiri gitu. Kayak misalkan kenapa saya berani masuk ke tambang padahal resikonya besar gitu ya. Yaitu sebenarnya bukan karena saya dilindungi oleh banyak hal, tapi juga karena kemauan saya sendiri, ngeriset sendiri, dan juga mental saya sendiri yang memberanikan saya masuk gitu. Jadi lagi-lagi biasanya jurnalis-jurnalis itu orang-orang yang memang nekat dan juga berusaha sangat keras ya untuk bisa mendapatkan si berita itu. Lagi-lagi tujuannya apa? Kalau saya di program Indonesiaku kan, kalau teman-teman yang sudah pernah nonton tahu ada hak masyarakat yang kita suarakan nih, misalnya pembangunan akses jalan, kemudian masyarakat yang nggak dapat akses pendidikan sama kesehatan gitu ya misalnya. Ada pesan yang mau kita sampaikan ke pemerintah setempat untuk mengkritisi mereka kenapa dana ini nggak turun gitu misalnya. Tapi nggak jarang juga masyarakat tuh kadang memanfaatkan dalam tanda kutip ya, memanfaatkan kehadiran media untuk mengadu banyak hal gitu. Kita jadi tempat curhatnya mereka. Yang kadang apa yang mereka adukan itu tidak sesuai fakta juga teman-teman gitu. Kayak misalkan tadi deh, ganti rugi desa yang tadi diganti sama pelabuhan gitu ya. Saya tahu banget secara hukum tuh mereka sudah diganti sekian gitu. Kemudian ketika saya datengin sama orangnya, orang pelabuhannya, mereka sudah ganti bahkan 2 kali lipat daripada perjanjian. Tapi di lapangan ya gitu, masyarakat tuh mengadu bahwa mereka belum dapat ini, itu segala macam. Bahkan ketika saya temuin nih antara orang desa dan juga si orang pelabuhannya, mereka jadi beradu sendiri teman-teman gitu. Karena ya lagi-lagi ada masyarakat yang oknum-oknum masyarakat yang kadang pengen di blow up desanya gitu ya, bahwa desanya susah segala macam gitu. Mungkin karena memang kurang perhatian atau kadang mencari perhatian bisa jadi gitu. Karena mereka misalkan punya misi buat memajukan desanya jadi desa wisata gitu misalnya. Nah, demi hal kayak gitu kadang mereka mengundang aja semua program, semua stasiun televisi diundang itu. Padahal setiap TV, setiap saat pengen jadi desa wisata, terus dia asal ngundang aja nih saya sama kayaknya mencari akses nyampe sana kadang desanya udah rapi, udah bersih, udah tong. Itu yang kita terima tuh lalu pemerintah yang buruk kok juga informasi ngasih informasi karena apa yang mereka sampaikan tuh beda sama faktanya. Itu sih. Ya. Nangkep lah, kesimpulannya nangkep ya teman-teman ya. Nangkep, walaupun kadang hilang timbul sih suaranya, Kak. Ya, tapi menyimpulkan lagi, aku sedikit aja gini. Pada dasarnya gini, kesalahan yang kita, kekonyolan, aku bilang itu kekonyolan ya, kekonyolan yang tadi kita alami itu justru emang karena kesalahan dari kita sendiri sebenarnya. Kesalahan dari saya sendiri yang risetnya kurang tajam waktu itu. Betul. Yang mengkonfirmasi informasi hanya di beberapa pihak aja, nggak dalam, akhirnya itulah terjadi hal kayak gitu. Jadi modal untuk teman-teman nanti kalau misalkan mau meliput sesuatu, itu pastikan risetnya dalam banget. Baca beberapa sumber, baca beberapa artikel yang menguatkan teman-teman atau menjadi modal ketika kalian sudah nyampe di lokasi, kalian amunisinya banyak gitu. Itu sih paling kesimpulannya itu. Kita nggak bisa diadu-adu. Nggak bisa, jangan sampai kita yang digiring sama warga, kita digiring sama pemerintahan, kita digiring, nggak bisa. Nah, itu sih. Pertanyaan simpelnya sih sebenarnya, kita berdiskusi hari ini tentang dunia jurnalis, itu feedbacknya itu apa sih Kak, untuk orang-orang yang mungkin nggak ingin terjun ke dunia jurnalis gitu, pasti kan ada tuh. Nah menurut Kakak sendiri apa gitu?
ya minimal gini, walaupun kita bukan ahli teori, karena tadi di awal pun bilang, jujur saya belum pernah dapetin yang namanya teori atau materi dari perusahaan ini ya, yang berhubungan dengan detail. Kita bicara detail tentang basic-basic tadi. Tapi dapatnya itu dari pengalaman di lapangan. Itu satu. Nah, yang kedua, kami emang bukan basic orang komunikasi. Saya seorang guru, Rivo pun seorang guru gitu. Jadi kalau dibilang kalau kita harus ngomong teori ya saya mohon maaf nggak bisa gitu. Memang lebih seneng saya itu sharing pengalaman apa yang kami kerjakan di lapangan, apa yang kami dapat di lapangan, saya dengan senang hati untuk berbagi ke teman-teman. Nah, terus apa sih yang pentingnya buat teman-teman di sini mau mantengin Zoom gitulah berjam-jam ngomongin 2 orang ngoceh gitu. Nah, minimal kalian bisa belajar dari pengalaman-pengalaman tadi gitu. Karena ini orang ya terutama saya Rivo sama sebenarnya. Terutama kita ini emang benar-benar bukan orang yang ahli di bidang ini gitu sebelumnya. Tapi dengan modal yang tadi, modal pakai hati, modal nekat, modal mau belajar, akhirnya kita bisa bertahan sampai 6 tahun, 7 tahun itu loh. Itu sih maksudnya karena kenapa ada apa sih emang dengan dunia jurnalisme gitu, ada apa sih emang ya nggak tahu, maksudnya kenapa ini dibahas gitu ya, kebetulan memang saya dan Rivo kan sebagai seorang jurnalis, makanya ini diangkat jadi tema gitu. Sebetulnya bidang-bidang lain pun bagi saya itu menarik untuk dikulik sebenarnya. Nah, cuman kebetulan saya dan Rivo jurnalis, makanya dari tadi yang diomongin itu gitu. Setidaknya pengalaman-pengalaman kami ini bisa diterapkan untuk teman-teman punya mental, punya semangat, punya punya niat untuk masuk ke satu dunia, ke satu bidang yang itu sebenarnya bukan dunia kalian, tapi kalian coba aja dulu. Gitu sih, siapa tahu itu akan menjadi dunia kalian. Itu sih paling poin. Siapa tahu terus ya satu lagi, kalau kalian sekarang sudah berada di satu dunia dan kalian merasa tidak nyaman dengan dunia kalian, segeralah tinggalkan dunia itu. Kalian cari dunia yang baru, dunia yang benar-benar menjadi dunia kalian. Pengalaman. Itu aja. Karena dengan kalian punya kenyamanan tadi, jadi ngelakuin sesuatu itu mau panas, mau capek, mau banyak nyamuk, mau kotor, itu bakal bawaannya seneng terus. Dan itu yang akan menjadi semangat positif, jadi karya kita tuh produktif, karyanya bagus gitu hasilnya. Itu sih kalau dari saya. Oh ya Kak, pertanyaannya satu nih. Kan tadi ngomongin tentang bahasa Inggris kan. Kualifikasinya harus ada nggak sekolah tertentu tentang TOEFL kah? Atau harus pandai berbahasa Inggris kah gitu? Karena kan wartawan berhubungan tentang komunikasi dan itu pasti erat kaitannya sama bahasa. Nggak ada. Ya, tapi dulu nggak ada. Sebenarnya kualifikasi sih nggak ada ya, tapi kemampuan bahasa Inggris tuh akan membuat kamu dapat kesempatan lebih banyak dibandingkan teman-teman yang mungkin kesulitan bahasa Inggris. Gitu, kayak misalkan kamu mungkin mendapatkan program-program yang keluar negeri lebih sering dibandingkan teman-teman yang mungkin agak terbata-bata bahasa Inggrisnya kayak gitu. Walaupun semuanya sih tetap dapat giliran ya, Kak. Maksudnya kayak kalau di Trans7 tuh lebih ke pemerataan sih. Siapa yang teman-teman yang belum berangkat, kita berangkatin gitu. Tapi kalau kamu memang fasih dan juga kamu lebih paham daerahnya segala macam, kamu pasti akan dipilih untuk berangkat kalau misalkan ada liputan yang sesuai gitu. Oh gitu ya Kak. Betul. Misalkan program Ramadan kan banyak tuh yang ke Arab, ke keliling dunia tuh banyak banget gitu. Nah teman-teman yang lebih lancar bahasa Inggris yang dapat kesempatan itu sih. Karena di casting. Karena teman-teman, kita ada sistem casting gitu kan, ketika ada program baru, terutama program Ramadan atau program apapun reguler yang liputannya harus ke luar negeri, itu kan biasanya pakai host tuh. Nah, kerennya di kantor ini, mereka itu jarang pakai host dari luar. Mereka lebih memberdayakan karyawan-karyawan yang punya potensi, dan itu di casting dulu. Sama kita pun saya Rivo di casting. Kita pernah ikut casting berdua dulu tuh waktu mau acara Islam, ya, tapi nggak lolos karena apa? Karena bahasa Inggrisnya ngaco.
Dan ternyata hostnya perempuan semua, nggak ada Dan laki-lakinya. ternyata hostnya cewek. Benar. Oh gitu. Nah, maksudnya itu tidak menjadi kualifikasi, tapi akan menjadi nilai lebih yang tadi Rivo bilang. Betul. Saat kalian sudah masuk nanti. Aduh, malam minggu. Ini pertanyaan dari Rara nih. Saya bacain aja ya, nggak apa-apa ya. Narasumber Karivo ditemukan tewas terbakar di tengah hutan. Iya benar. Waktu itu lupa di Riau apa di Aceh ya? Kayaknya di Aceh gitu. Waktu itu liputan di kelapa sawit. Perusahaan ini membuat sungainya hilang, digantikan dengan kanal-kanal, kemudian hutan mereka hilang, dijadikan kebun kelapa sawit. Waktu itu saya wawancara sama seorang ibu-ibu tua. Akhirnya saya ikutin sampai ke rumahnya, ngikutin sampai ke sekolah anaknya, segala macem gitu deh. Dan ketika tayang, 2 minggu setelahnya tuh, saya dikabarin kalau narsum saya itu ditemukan tewas terbakar. Dugaan kuatnya sih, pastinya tidak ada kebakaran hutan di situ, dan entah anehnya dia ditemukan terbakar benar-benar di wilayah yang paling tengah yang jarang terjamah sama petani-petaninya gitu. Kemudian setelah ditelusuri sama polisi ya kasusnya hilang begitu saja. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau jadi jurnalis, itu adalah salah satu resiko yang mungkin terjadi, tidak bisa dipungkiri gitu ya, banyak terjadi sama teman-teman jurnalis, mengalami intimidasi, kemudian kriminalisasi, kemudian narasumber-narasumbernya, mengapa banyak orang akhirnya takut diwawancara sama media, ya karena ada efek samping yang seperti itu. Entah efek baik ataupun efek seperti itu. Gitu. Karena kadang kita bicara jujur kan juga ada orang-orang yang tidak suka terhadap kejujuran kita gitu. Nah, yang terjadi sama narasumber saya kebetulan itu sempat menyesal sekali karena sempat mewawancara beliau, tapi saya pikir kembali lagi itu adalah bukan tanggung jawab saya sepenuhnya, tapi memang adalah sudah wilayah ranah hukum gitu, sudah ranah hukum gitu. Karena saya juga tidak bisa memastikan setiap narasumber saya selamat ketika selesai liputan gitu kan, karena kembali lagi itu kembali kepada pilihan masing-masing orang untuk menjadi narasumber, karena setiap awal wawancara kita pasti akan tanyakan kesediaannya dia, kemudian kita akan kasih tahu konsekuensinya bahwa dia akan tayang di sebuah program yang akan tayang sekian menit durasinya dan ceritanya tentang ini gitu. Ya kebetulan aja memang ada yang apes dan terjadi seperti itu, walaupun sebagian besar sih desa yang diliput Indonesia alhamdulillah dapat pembangunan sampai sekarang, mulai dari jembatan, sekolah dan lain-lain gitu, alhamdulillah sih gitu. Tapi ya resikonya besar, jadi kalau mau jadi jurnalis juga dipikir-pikir lagi sih, jangan asal nekat. Gimana membuat tulisan yang sesuai dengan kriteria jurnalisme? Singkatnya gitu kali ya Kak ya? Iya, kurang lebih begitu, Bang. Oke, ya, Rahayu. Ini berdasarkan pengalaman saya ya, untuk menangkapi lapangan biasanya standar tulisan jurnalis. Oke, gini, tadi seperti yang tadi Kiki cerita di awal ya, bedanya jurnalisme tuh adalah bidangnya, jurnalistik itu adalah sifat-sifat yang bersifat kejurnalisannya, jadi dibilangnya bersifat jurnalistik gitu. Orangnya adalah jurnalis. Terus kemudian bedanya jurnalis sama reporter tuh apa? Itu sama. Tapi jurnalis itu lebih luas gitu. Bisa jadi reporter, bisa jadi kamera person gitu. Itu cuma beda penyebutan aja. Kalau di beberapa TV berita seperti di luar negeri misalnya ada yang namanya koresponden, ada namanya videographer atau video jurnalis, itu cuma beda nama aja. Tapi nama orangnya adalah jurnalis gitu. Atau wartawan ya Kak ya, bisa juga. Bisa, wartawan tuh bahasa Indonesia ya. Pewarta dan wartawan tuh bahasa Indonesia. Bahasa bakunya Haji ya, Bang? Bukan ya? Iya. Nah, kalau standar tulisan jurnalis tuh sebenarnya ini ada beberapa macam ya. Ada hard news, kemudian ada feature news, itu macam-macam lagi, nanti kita bisa sharing di lain waktu gitu. Tapi yang pasti setiap tulisan jurnalistik tuh harus mengandung yang namanya 5W1H, sama data dan juga fakta di lapangan gitu. Itu sih sebenarnya itu doang. Kan namanya jurnalis kan kata dasarnya tuh jurnal ya, kita mencatat kegiatan-kegiatan yang kita amati atau kita lakukan gitu. Jadi sebenarnya sesimpel itu, cuma menjawab 5W1H tentang suatu hal, tapi memang berdasarkan fakta sama data. Kayak misalkan gini,
kamu mau bikin berita tentang kelas online ini gitu ya. Kamu jawab aja 5W1H dari pertanyaan kamu. Misalkan kelas ini disajikan sama siapa, orangnya siapa aja, pesertanya dari siapa, moderator siapa, itu baru dari siapa. Kemudian dari kata apa. Apanya tuh berarti menjawab kontennya apa hari ini. Kemudian apa saja pertanyaan yang diajukan si peserta. Kemudian apa-apa berikutnya tuh banyak. Terus kemudian pertanyaan di mana? Di mana tuh berarti platformnya apa sih yang kita gunakan nih? Gitu. Kemudian apakah dilaksanakannya di Jakarta saja atau di seluruh Indonesia gitu. Di mana tuh masih bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan lain banyak gitu. Terus misalkan pertanyaan kapan? Kapan tuh kita bisa ngomongin kapan mulainya, bisa ngomongin kapan selesainya, bisa ngomongin kapan kegiatan ini rutin diadakan gitu. Kemudian kapan kelas online ini diinisiasi. Nah, kapan aja ada banyak kan gitu. Terus pertanyaan berikutnya apa lagi ya? Mengapa? Mengapa kelas ini dimulai gitu. Nah, itu kamu jawab aja tuh 5 atau 6 pertanyaan itu, 5W1H. Itu udah menjadi satu berita sendiri, satu berita panjang ya menurut saya kalau buat online sekarang gitu. Karena sekarang kan berita online biasanya hanya 3 paragraf, 4 paragraf. Terus kamu ntar tinggal sertain foto pematerinya misalnya, atau foto moderatornya boleh. Jadi sederhana itu sih. Kalau teman-teman ada yang udah jadi jurnalis kampus, kayak misalnya ada Andi Alam di sini ya, yang dari Aceh, terus sekarang kerja di Kalimantan Tengah. Dia bergabung di komunitas Detak namanya, komunitas jurnalis kampus di Aceh. Nah, itu juga melaksanakan itu sih di di media kampus gitu. Jadi sesederhana itu sih teman-teman, kalau kamu mau coba misalkan citizen journalism gitu ya, kamu sama warga setempat mau bikin acara, tapi kamu mau bikin beritanya sendiri nih misalnya buat taruh di Facebook atau taruh di blog, ya udah tinggal jawab 5W1H itu. Tapi berdasarkan fakta dan juga data di lapangan. Kak Riri ini tentang mental ya, tadi udah pernah disinggung juga sama orang kakak. Gimana sih persiapan mentalnya ini harus gimana gitu untuk jadi seorang reporter? Mungkin kawan kita yang di grup ini ngerasa bahwa reporter itu ya apa ya, datang kayak Kak Rifa pernah bilang nih, di mana ada bencana kita malah datang ke sana gitu kan. Terus kalau ada kerusuhan kita malah datang ke sana juga gitu. Nah, mentalnya gimana sih Kak persiapannya gitu kan? Terus, nah kalau misalnya kakak nih sebelumnya kan keguruan ya untuk konsentrasi pendidikannya di UNJ, pasti banyak hal-hal baru nih yang dihadapin gitu. Dan gimana orang kakak mengatasinya gitu? Nah, mungkin ntar kakak bisa nambahin ya. Dulu waktu saya dari kecil sampai kuliah itu anaknya pakai jaket banget, nggak mau yang namanya kena matahari, kemudian nggak mau kegiatan outdoor gitu. Mungkin ntar Raka bisa nambahin ya. Saya paling anti sama kegiatan outdoor ataupun kayak misalkan mata kuliah ke luar kota tuh saya nggak terlalu suka gitu karena aktivitas fisiknya lumayan capek gitu. Tapi ketika jadi jurnalis saya harus hadapin itu, yang namanya banjir harus nyemplung, ketika ada kebakaran kita justru mendekat. Waktu itu saya baru-baru jadi jurnalis, Gunung Sinabung meletus dan waktu itu saya habis liputan liputan makan-makan, liputan kuliner malam gitu di Jakarta Pusat. Terus tiba-tiba jam 9 malam mau pulang ke kantor, tiba-tiba saya ditelepon, Vo besok terbang first flight jam 4 pagi ke Medan, karena kamu akan live jam 8 di Gunung Sinabung. Ya mau nggak mau, harus berangkat, ya harus nyiapin, harus packing, harus segala macem, mungkin nggak sempat sarapan, segala macem. Nah, persiapan mentalnya sangat besar, karena ini salah satu pekerjaan yang mungkin bisa bikin mental kita down sedown-downnya gitu ya, tapi bisa ngasih kita kesempatan yang luar biasa, jauh lebih banyak daripada orang lain gitu ya, untuk privilege segala macam. Nah, untuk mental kamu harus siapin banget sih. Biasanya 1 tahun pertama tuh diuji banget mentalnya. Kayak misalkan kita dikasih pekerjaan ataupun liputan yang jamnya tidak menentu. Jadi dulu tuh saya sampai, padahal rumah saya dekat, tapi karena macet saya sampai harus ngekos di dekat kampus, di dekat kantor, karena pekerjaan saya tuh bisa tiba-tiba jam 3 pagi, bisa jam 2 pagi, tiba-tiba jam 7 pagi, atau bahkan ketika udah bangun pagi, tiba-tiba pekerjaannya jam 12 siang gitu.
kita nggak dikasih liputan yang menentu. Terus narasumber itu tuh nggak bisa yang namanya kita cuma janjian gitu. Kadang ya kita karena butuh, kita harus nungguin dia dari pagi sampai malam. Atau kalau ada kasus-kasus tertentu, saya harus nungguin mereka sampai pagi lagi. Dan waktu itu saya pernah nginep juga di DPR selama 2 hari, karena sidangnya tuh belum berakhir di hari Senin dan Selasa gitu. Jadi ya mau nggak pulang ke rumah gitu. Hal-hal yang kayak begitu yang nggak enak, yang mungkin menyebabkan teman-teman reporter di tahun pertama tuh akhirnya resign gitu. Tapi ketika udah tahun kedua berikutnya, udah punya program sendiri, udah bisa ngatur sendiri jadwalnya, itu yakin deh banyak yang akhirnya terjebak malah di zona nyaman kayak sekarang nih saya gitu ya, kayak Raka karena sudah nyaman sama polanya, akhirnya justru lupa untuk nyari pekerjaan-pekerjaan ataupun nyari lapangan yang lebih baik di luar gitu, karena kita ngerasa di dalam ini masih banyak yang perlu dipelajarin dan juga perlu dijelajahin lagi gitu. Gitu sih, untuk mental luar biasa sih pekerjaan jadi jurnalis nih. Coba Raka mungkin gimana kalau untuk mental awal-awal masuk waktu itu? Iya, ya kurang lebih apa yang Rivo alamin juga saya alamin gitu. Basic pendidikan kita sama-sama guru, ya, yang harusnya kita ngajar anak SMA, kebetulan kan mata program studi kita kan sosiologi. Bayangin seorang Ramdan Raka, seorang Rivo Pahlevi ngajar di dalam kelas, ruangan kelas, terus murid-muridnya anak-anak remaja gitu kan. Tapi tiba-tiba terjun ke dunia broadcast yang benar-benar aku belum ada sama sekali ilmunya gitu. Dibicara mental, saya pernah dapat kesempatan waktu itu, kebetulan sama Rivo juga, ada yang namanya program Ayo Mudik. Nah, itu saya baru tahun pertama gabung, langsung ikut di program Ayo Mudik. Itu programnya ketika orang-orang pada lebaran, pada pulang kampung, kita malah di jalan. Nah itu, satu. Terus, dan kita harus nyari berita dan live. Jadi, stand upper, ngelaporin tuh langsung apa yang terjadi di daerah, apa yang terjadi di jalan tol ini. Bayangin, untuk basic-basicnya aja tadi saya belum punya, tapi tiba-tiba disuruh live di depan kamera, dan itu ditonton lagi ditonton oleh para penonton yang Trans 7. Itu ada satu pengalaman, saya ingat banget, blockingan kamera waktu itu nggak dapat background yang bagus. Akhirnya saya live-nya itu di atas mobil. Di atas mobil, kebayangkan mobil, tapi saya berdiri di atas mobil dan kamera tripodnya itu ada di atas mobil juga. Nah, luar biasa. Karena saya belum punya pengalaman dan mentalnya masih ciut, itu waktu saya ngomong gemeter kaki tiba-tiba. Kayak orang apa sih? Mohon maaf ya, kayak orang step atau apa istilahnya tuh. Gemeter. Suaranya juga mungkin nggak jelas lagi Kak Raka ya. Akhirnya tripod juga goyang, gambar juga goyang. Saya sampai dengar kameramennya. Waduh, si Raka gemeteran nih. Sampai akhirnya ya mungkin gambar yang harusnya muka saya tapi diganti dengan insertan gambar lain. Nah, maksud gini, hal-hal yang kayak gitulah yang akan jadi cerita saat ini. Ya, jadi memang untuk bisa terjun ke hal-hal yang kayak tadi itu, yang bagi saya itu penting, memang harus perlu punya mental yang benar-benar gila. Kalau saya mentalnya waktu itu ciut, mungkin setelah live itu saya pulang, udah nggak mau kerja lagi. Gitu paling. Benar. Akhirnya tahun-tahun berikutnya, di-rolling lah saya ke program-program yang petualangan. Senang banget. Akhirnya bisa dapat program yang bisa ke daerah-daerah. Kebetulan saya di program anak-anak, saya di acara si bocah petualang. Jadi itu yang membuat saya, tadi Revo bilang, akhirnya saya ada di zona yang kayaknya susah nih untuk mau keluar dari program ini untuk saat ini gitu. Itu sih paling. Cukup menambahkan nggak kira-kira? Sangat Kak, sangat menambahkan. Rasanya itu kalau dengar pengalaman dari orang Kakak, rasanya oh ternyata begini gitu. Setidaknya paranoid untuk terjun ke dunia jurnalis itu berkurang gitu kan. Kita tadi mikirnya harus expert, harus pandai ini itu gitu kan. Nyatanya ya enggak gitu, asal mau belajar aja dan mau ditempah seberapa kerasnya juga gitu. Sebetulnya gini Kak Kiki, tidak hanya untuk peminat untuk jadi jurnalis ya. Saya kira di dunia apapun gitu. Ya, Kak. Mungkin di teman-teman di grup ini
mungkin tidak semuanya minat juga sama mau sama seperti misalkan kayak Raka, kayak Rivo. Tapi poin pentingnya adalah itu tadi, yang penting kita ada modal untuk nekat tadi, punya mentalnya yang benar-benar gila, dan ketika kita sudah punya pengalaman yang kurang baik, justru itu jadi bahan belajar. Iya Kak ya. Jangan jadi aduh nggak mau deh, udah kapok, malu gitu. Itu sih yang membuat mungkin saya dan Rivo bisa bertahan gitu sih kayaknya ya.